Sudut Pandang masih bersama dengan Anda dan kita akan memperbincangkan tentang seputar dunia pendidikan. Utamanya di sini ada sahabat rumah belajar dari Kabupaten Temanggung untuk nanti akan bertarung di tingkat provinsi dan akan maju ke tingkat nasional. Insya Allah, amin, kita doakan ya. Baik, Mbak Tika, tadi sudah kita berbicara tentang bagaimana sistem pembelajaran kita yang sudah mulai harus berdampingan dengan teknologi 4.0. Dengan adanya rumah belajar ini sebetulnya apa sih sebetulnya kalau Mbak Tika sendiri melihat apa efektivitasnya rumah belajar dengan pendidikan daring sekarang ini? Oke, untuk platform aplikasi pembelajaran itu banyak sekali. Kita bisa memilih mau yang nyaman yang mana. Namun Kemdikbud sendiri menyediakan salah satu portal dan aplikasi tentu yang bisa di-download secara gratis di Play Store ataupun App Store seperti itu, lengkap dan menarik. Dan tentunya juga ini termasuk dalam salah satu aplikasi yang termasuk kuota bantuan gratis dari Kemdikbud yang setiap bulan Bapak Ibu guru dan siswa diberikan. Karena kuota itu tidak bisa sembarangan diakses untuk misalkan yang 50 YouTube. giga itu ya? Iya betul. Nah ini termasuk salah satu. Nah di rumah belajar itu kan ada banyak sekali fitur. Nah fitur, iya betul. Jadi tidak harus membuka-buka tab baru untuk mencari fitur yang akan kita inginkan gitu kan. Contohnya kan ada fitur utamanya kan ada 4. Ada sumber belajar. Nah itu kan pasti dibutuhkan. Bukan hanya sekedar untuk siswa, tapi untuk Bapak Ibu guru pun juga pasti dibutuhkan. Karena kan sumber belajar di sana bukan hanya sekedar buku yang tulisan saja seperti itu. Ada media interaktifnya. Contohnya video pembelajaran yang tentunya siswa akan lebih senang. Apalagi sekarang itu jauh dari guru kan. Ketika melihat video yang berupa visual itu pasti kan lebih menarik dibanding hanya sekedar membaca seperti itu. Dan selain itu juga ada yang berbasis web. Berbasis web itu hampir mirip seperti game, permainan. Dan sekarang itu kan lagi sedang siswa-siswi atau generasi milenial atau Gen Z sekarang itu lebih berbeda karakteristiknya, menyukai hal-hal yang berbau hiburan, permainan. Nah, itu kita kemas menjadi sebuah media pembelajaran interaktif, dikemas dengan permainan tapi beredukasi. Nah, itu sumber belajar. Dan yang selanjutnya ada bank soal. Nah, sumbernya ada, materinya jelas ada, setelah itu latihan. Latihan di bank soal. Dan itu juga seperti halnya kuis online, ada durasi waktu mengerjakannya, siswa-siswi hanya tinggal klik. Nanti setelah mengisi itu dimunculkan hasilnya, bukan cuma sekedar skornya tapi di keterangannya. Misalkan kenapa ini bisa begini, seperti itu dijelaskan. Ada pembahasannya ya. Iya, betul. Selain itu ada kelas maya juga. Nah, kelas maya itu membangun sebuah kelas atau tapi secara maya, secara virtual. Jadi Bapak Ibu guru dan siswa bisa berkomunikasi, diberikan wadah oleh Kemdikbud, salah satunya kelas maya. Dan yang lebih bagus lagi ada satu lagi fitur utamanya, laboratorium maya. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk kelas mapel produktif yang membutuhkan praktek. Yang tadi saya mengatakan tadi itu kan butuh, kalau saya kan prakarya lebih fokus ke membuat sebuah karya. Bahan-bahannya itu juga bisa diambil dari siswa sendiri. Nah kalau mapel kimia, biologi, fisika ada bahan-bahan tertentu yang tidak bisa didapatkan oleh siswa. Nah di laboratorium maya disediakan laboratorium secara virtual. Nah siswa bisa melakukan percobaan secara maya. Iya, betul. Menarik sekali ya. Lengkap ya berarti. Lengkap. Kayaknya sudah mulai semakin kesini sudah mulai lengkap ya. Semakin lengkap. Betul. Wah itu dia pemirsa. Jadi kalau ada yang sekarang masih belum tahu rumah belajar kuno ya, itu sudah beberapa tahun lalu ada dan memang sekarang diperbarui dengan sistem yang lebih maju untuk memudahkan guru, untuk memudahkan juga siswa-siswi dalam menggapai dan juga mendapatkan informasi tentang dunia pendidikan ya. Jadi silahkan download rumah belajar ya di Play Store dan juga App Store, silahkan gratis, tidak dipungut biaya dan tidak ada langganannya, gratis pemirsa ya. Silahkan, apalagi juga sekarang ini merupakan salah satu yang masuk dalam kategori
kategori bantuan dari Kemendikbud ya. Jadi nggak usah ada alasan, aduh ini kuotanya gratis kan dapat 50 giga ya. Salah satunya masuknya adalah ini. Dan ini bisa sangat membantu sekali untuk pembelajaran di rumah. Kalau misalkan aduh bosan ya dengan belajar yang gitu-gitu aja, ini sudah ada nih yang sudah terstandarkan secara nasional, ada aplikasi namanya Rumah Belajar Gratis ya begitu. Kalau dari Mbak Tika sendiri sudah memanfaatkan rumah belajar sudah lama belum? Kalau untuk dalam pembelajaran Mbak Tika kalau sendiri. Untuk pembelajaran karena memang kebetulan saya juga mengenal pembatik ini awal mulanya muncul pandemi. Oh, iya, awal mulanya muncul pandemi, saya masuk di dalam komunitas tertentu mengenai pelatihan-pelatihan, lalu mengetahui baru dimanfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya memang saya juga belum tahu. Meskipun dari tahun 2019 tuh sudah ada Mr. Click ya, sudah ada Mr. Click. Seniornya Mbak Tika ya sudah masuk saya sampai juga tingkat nasional. Wah, ternyata saya tuh ketinggalan juga nih. Saya tuh ketinggalan juga. Seharusnya saya sudah tahu dari dulu dan bisa memanfaatkannya dari dulu. Dan nyesel. Ternyata banyak sekali yang bisa dimanfaatkan yang mungkin kita tidak bisa membuatnya. Nah, kalau untuk saya sendiri kan yang masuk dalam BIMTEK atau istilahnya simpatik itu diberikan pelatihan kan. Tetapi bagi yang tidak, itu bisa memanfaatkan untuk sumber belajar, bangsa dan lainnya, kita kan tidak bisa membuat seperti itu. Bagi yang tidak seperti itu kan. Sangat bermanfaat sekali untuk media pembelajaran khususnya jarak jauh. Iya betul sekali pemirsa, karena sekali lagi sekarang kita harus mulai kreatif Iya, dan betul. juga Karena gimana caranya kan lama siswa ya mulai bosan ya kayaknya. Mulai bosan dan bahkan saya bilang daring sekarang garing. Iya betul. Daring sekarang garing. Nah, biar nggak garing masuk rumah belajar. Oh iya betul. Terus apa? Pasti ada beberapa hal yang sudah dipelajarin Mbak Tika sendiri dari rumah belajar ini. Apa yang bisa didapatkan Mbak Tika dengan rumah belajar ini untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar saat daring ini? Oke, saya selain memanfaatkan sumber belajar juga dalam pembelajaran itu memanfaatkan media interaktifnya. Karena khususnya saya itu kan mapel produktif. Butuh contoh-contoh yang lebih konkret dan lebih istilahnya interaktif kepada siswa. Karena setelah saya melakukan percobaan ketika diri saya sebagai guru memberikan contoh kepada siswa yang lebih interaktif, siswa-siswi pun bersemangat. Apalagi kan prakarya dan kewirausahaan itu sedikit dianggap mata pelajaran yang apa sih gitu. Iya betul. Padahal itu penting pemirsa. Apa sih bukan hal yang penting, tidak masuk dalam ujian nasional misalkan seperti itu ya. Tapi saya harus kreatif nih memberikan semangat kepada siswa bahwa ini tuh sama pentingnya. Ya, betul, pentingnya karena membangun jiwa kewirausahaan setiap individu tuh juga sulit kan, tidak semua individu punya jiwa kewirausahaan. Nah, di situ saya memanfaatkan media pembelajaran interaktif yang juga saya membuat sendiri di sana. Jadi games yang di sana tuh bukan hanya sekedar ada latihan soal yang dibalut dengan games, tapi juga ada materi-materinya, ada gambar-gambarnya, dan alhamdulillah itu sudah diterapkan seperti itu. Jangan salah loh pemirsa, kewirausahaan ini terkadang memang kalau yang masih SMA masih apa sih? Tapi betul. Kuliah, semua kuliah ada materi kewirausahaan ya kan Mbak ya? Betul. Ada jurusan saya komunikasi pun ada kewirausahaan dulu ya. Jadi memang ini sangat penting sekali lagi pemirsa memang belum tahu apa sih kewirausahaan. Ini adalah salah satu mata pelajaran yang menurut saya sangat penting. Kalau didalami dari sekarang itu bisa membuat banyak keuntungan. Apalagi sekarang ini ya Mbak, banyak loh yang sekarang yang ada di rumah mahasiswa atau mungkin yang sudah lulus, yang belum bekerja, jadi mau wirausaha apa? Nah, ya kan baru kerasa betapa pentingnya kewirausahaan kalau itu ya kan. Kalau nggak ditanamkan dan ditumbuhkan dari sejak dini, itu ya sulit untuk bisa mengembangkan. Makanya saya sekarang kebetulan karena di SMA, itu mengarahkan pada siswa, ini loh prakarya bukan belajar dagang. Banyak hal yang bisa dipelajari bukan hanya sekedar berdagang, tapi menumbuhkan jiwa, percaya diri, mampu berinovasi, peka terhadap peluang-peluang yang ada. Itu butuh istilahnya itu ya penanaman yang sungguh proses. Tapi memang semua SMA ada nggak sih kewirausahaan? Ada. Makanya zaman saya dulu nggak ada, baru ini kayaknya. Saya juga sebetulnya juga belajar banyak dari prakarya dan kewirausahaan. Selain saya memberikan pembelajaran, juga siswa pun juga memberikan banyak juga pelajaran kepada saya. Dulu waktu saya sekolah menengah atas juga belum ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Zaman beruntung saya dulu. Loh, sekarang zaman dulu nggak ada. Dan zaman dulu anak
itu berjualan, misalnya misalnya tuh latihannya kan berjualan dulu ya, misalnya untuk menumbuhkan percaya diri dan beraninya. Nggak ada sama sekali dalam satu kelas. Sekarang siswa-siswa udah pada pinter, udah main all shop, marketplace dan lain-lain. Nah itu salah satunya dari prakarya dan kewirausahaan. Oh iya betul. Ya dibutuhkan yaitu menggugah semangat siswa-siswanya, ayo gitu. Karena memang kewirausahaan ini menurut saya penting sekali untuk bisa digunakan setiap manusia, bahkan untuk semua pekerjaan bisa masuk, ya kan? Karena kewirausahaan itu kan bisa dalam tanda itu bisa disambi pemirsa ya, tapi bisa menjadi malah akhirnya yang awalnya buat samben ya, kalau orang Jawa bilang sambi, tapi malah karena mungkin peluangnya bagus dan dia memang di track yang betul sesuai dengan passionnya, malah jadi main course-nya. Nah, saya mau cerita nih, siswi saya yang kemarin baru lulus bahkan sekarang udah punya brand di Grab gara-gara saya arahkan ini, bukan gara-gara saya juga sih sebetulnya. Memang anaknya juga pintar, anaknya pintar, kreatifnya tinggi. Lalu kebetulan waktu saya masuk di sana, saya melihat potensi dari dia. Sekarang dia sudah punya brand sendiri. Siswa baru umur berapa itu ya, yang lulus SMA tuh 18-19 punya brand di Grab, masuk GrabFood, namanya Kanken Food gitu. Oh wow. Itu siswa SMA Negeri 1 Parakan, dan masih banyak yang lainnya juga yang sudah punya brand sendiri. Dan tidak perlu harus nunggu dewasa ya betul, kan? Kalau memang sudah tahu potensinya, tahu marketplace-nya, tahu cara-caranya, kiat-kiatnya. Untuk menjadi sukses sekarang tidak harus menunggu dewasa. Betul, itu gara-gara apa? Kewirausahaan. Iya betul ya, itu penting loh. Jadi jangan disepelekan ya. Oke, kita jeda terlebih dahulu. Semakin asik pembicaraan kita ya. Ada rumah belajar juga ada kewirausahaan kan. Kita akan kembali setelah ini, satu ini, jangan kemana-mana.